Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunda. Agar kajian parenting ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian parenting kita pada kesempatan hari ini adalah mengenai tipe anak dan gaya belajar. Ya, baik, disimak bersama-sama. Apa tipe anak Anda? Nah, bagaimana cara gaya belajarnya? Pertama adalah tipe gaya anak dan gaya belajar visual. Jadi, bagaimana ciri anak tipe visual? Ya, tipe anak yang visual itu biasanya senang kerapian, cantik, senang estetika. Ya, jadi estetikanya tinggi, nilai-nilai seninya tinggi. Ya, itu anak visual. Dia senang yang rapi, senang yang detail. Kemudian juga bicaranya, kalau tipe anak visual itu bicaranya lebih cepat, ya, dan juga penuh suka perencanaan. Jadi karena dia rapi, dia teratur, bicaranya lebih cepat dan penuh perencanaan. Itu anak tipe visual. Kemudian juga sangat teliti dengan hal yang detail. Bahkan kalau tipe anak visual ini, dia lebih mudah mengingat apa yang dilihat, ya. Jadi visual, dia lebih mudah melihat yang mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi dia mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi anak visual. Kemudian dia mengingat sesuatu dengan cara menggambar. Dia karena visual, dia suka menulis dengan cara menggambar. Lebih tepat lagi, tipe anak yang visual ini diberikan buku bacaan sebagai media belajar. Karena dia suka detail, rapi, suka membaca, ya, dia suka melihat, ya. Kemudian dia suka penuh perencanaan. Nah, itu tipe anak visual. Maka dia suka lebih diberikan media belajarnya dalam bentuk buku. Dan juga dia lebih mencintai seni daripada musik. Jadi kalau anak visual tidak bisa dipaksakan dia suka musik, karena dia menyukai seni. Tadi saya katakan tadi, jadi tipe anak visual itu memiliki nilai estetika yang tinggi. Selain itu juga dia sangat mudah menganalisa dan sangat mudah pecah konsentrasinya ketika melihat sesuatu yang tidak disuka. Jadi anak TV visual itu akan mudah pecah konsentrasinya ketika ada sesuatu yang ribut. Misalnya dengan suara musik atau apa, itu bisa pecah konsentrasinya. Karena dia kepinginnya yang tenang, kepinginnya dia itu sesuatu hal yang mau dia dilihat, dia gambar, dia rencanakan, ya. Jadi tipe anak yang visual seperti itu. Yang kedua, tipe anak yang kedua adalah tipe anak auditori. Nah, bagaimana nih tipe anak auditori? Tipe anak auditori, ya, itu metode belajarnya dengan mendengar. Karena dia lebih cenderung kepada mendengar. Dia lebih mudah mengingat dengan mendengar daripada melihat. Kalau anak visual lebih mudah dia mengingat dengan melihat daripada mendengar. Tapi beda kalau anak auditori. Anak auditori dia lebih mudah mengingat sesuatu melalui pendengaran, ya. Kemudian juga dia suka, makanya kalau kita bacakan dongeng, buku cerita. Kalau anak visual suka membaca. Kalau anak auditori dia suka mendengar, mendongeng, ya. Sering berbicara sendiri saat dia berimajinasi. Jadi kalau anak auditori, ya, kalau kita lihat tipe anak kita, kalau anak kita suka bicara sendiri, suka cerita, suka misalnya dia berimajinasi, itu bisa jadi anak ibu tipenya adalah auditori. Dia suka berimajinasi, ya. Dia suka bicara sendiri. Itu bukan berarti sesuatu kesalahan. Itu dia sedang berimajinasi. Nah, kita sebagai orang tua harus bijak tahu, oh, tipe anak kita ini apa, ya. Tipe gaya belajarnya berarti dia auditori, dia sedang berimajinasi. Makanya seringlah kita bercerita dengan anak-anak tipe auditori ini. Nah, tapi kalau anak auditori ini biasanya dia benar terganggu dengan keributan. Ya, kemudian juga dia sering menggerakkan bibir, suka membaca dengan keras, ya, suka berdiskusi, memiliki kemampuan verbal yang baik. Jadi kalau tipe anak yang auditori, dia suka berdiskusi karena dengan kata-kata, ya, dengan dia suka berdiskusi, kemudian dia suka membaca dengan keras, ya. Kemudian juga dia memiliki kemampuan verbal, kemampuan berbicara yang baik, karena memang itu auditori.
Jadi kalau misalnya anak auditori itu dia suka ada diskusi-diskusi kelompok, dia suka bertanya, dia suka mendengar, ya dia lebih suka mendengar daripada mencatat, ya. Dia suka mendengar daripada menulis, ya. Itu beda dengan anak visual. Anak visual suka menulis, ya membaca. Kalau anak auditori dia suka mendengar, ya. Dia suka berdiskusi, ya. Dia suka kemampuan verbalnya bagus, ya. Kemudian juga anak auditori itu lebih cenderung kepada musik, dia senang musik, ya, daripada seni. Kalau anak visual suka seni, kalau anak auditori lebih suka musik. Kemudian yang ketiga apa? Tipe anak kinestetik. Nah, tadi sudah visual, setelah itu sudah auditori, kita masuk ke tipe anak kinestetik. Tipe anak kinestetik adalah bicaranya pelan, bicara beda dengan anak auditori. Anak auditori tadi bicaranya keras. Kalau anak visual bicaranya cepat. Anak visual cepat tipikalnya. Kalau anak auditori bicaranya keras. Tapi kalau anak kinestetik ya, kinestetik itu bicaranya pelan, ya. Bicaranya pelan. Setelah itu juga indera perabanya lebih peka. Tipe belajarnya dengan cara bergerak. Jadi dia tuh lebih suka bergerak. Jadi kalau kita lihat ada anak belajar nggak mau diam, ya, posisinya tuh nggak mau satu posisi. Jadi kadang satu posisi berubah pada posisi yang lain. Nah, itu kadang-kadang memang dia bukan tipe visual ataupun auditori. Dia tipenya adalah tipe kinestetik, ya. Jadi tinggal kita bisa memakluminya. Kalau dia tidak mau posisi yang sama, karena dia kepingin bergerak, karena bisa pindah posisi, pindah tempat, ya. Nah, jadi ya, kemudian memungkinkan mengerjakan beberapa hal sekaligus. Jadi biasa kalau anak kinestetik dia lebih cepat mengerjakan segala sesuatu itu sekaligus, ya. Kemudian tipe belajar yang tepat untuk anak seperti ini. Nah, misalnya nggak bisa ruangan yang sempit, ya. Kemudian juga ruangan yang menghalangi gerak dia. Karena apa? Karena suka bergerak. Ya. Kemudian menyukai permainan yang melibatkan gerakan tubuh. Nah, biasanya dia suka sesuatu hal yang bisa menggerakkan tubuh. Jadi nggak mau menonton, ya, nggak mau dalam bentuk hanya membaca saja, melihat atau mendengar saja. Tapi bagaimana ada gerak tubuhnya, ya, bagaimana bergerak motorik halusnya ataupun motorik kasarnya. Itu anak kinestetik, ya. Nah, bagaimana ya kalau kita sekarang melihat gaya belajar itu, ya, ada suatu hal yang menarik bagi anak sebagai strategi belajar, ya, mereka yang sesuai yang wajib kita pahami sebagai orang tua. Jadi tadi ada tipe anak visual, kita perlakukan anak gaya belajarnya secara visual. Tipe anak auditori, perlakukan anak kita gaya belajarnya sebagai anak auditori, ya, biar dia paham dengan apa yang kita ajarkan. Itu juga dengan tipe anak kinestetik. Jadi arahkan dia ke tipe gaya belajar kinestetik yang banyak bergerak, ya. Kemudian, nah, bagaimana cara kita mengajarkan anak di era sekarang, pandemi sekarang, ya, ajarkan protokol kesehatan bagi anak kita tetap, ya. Nah, sekarang kan sekolah-sekolah masih online, ya, tetap aja kita bisa menjaga protokol kesehatan karena kita masih online, ya. Nah, kemudian juga jangan mengubah habit yang lama, ya. Jadi anak-anak jangan karena online ini, karena buat anak-anak tuh jadi mager, ya, malas bergerak. Oleh karena itu perlu didampingin anak-anak kita ketika anak kita belajar dan sesuai dengan tipikalnya. Dan setelah itu sudah berdiskusi dengan gurunya, ya, ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, ketika ada permasalahan-permasalahan yang orang tua rasakan ketika belajar online bersama anak-anak. Memang berat, ya. Saya banyak yang bercerita ataupun banyak yang berdiskusi dengan saya era pandemi ini, mengajarkan anak-anak secara online di rumah itu membuat tugas tambah bagi orang tua. Tetapi anak-anak kita adalah amanah dari Allah, ya. Ini kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak kita inginkan semua. Mungkin Allah punya hikmah di balik kondisi seperti ini. Anak-anak kembali ke rumah, anak-anak kembali kepada keluarganya, anak-anak kembali kepada ayah dan bundanya. Nah, disinilah peran ayah dan bunda untuk bisa, ya, mendampingin anak-anaknya, mendampingin putra putrinya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dan perlu juga kita mengetahui ilmu-ilmu parenting sehingga kita tahu tipe belajar anak kita. Sehingga kita tahu tipe anak belajar kita, apakah itu visual tadi, apakah itu tadi auditori, ataukah tadi kinestetik, sehingga kita bisa memperlakukan, bisa mendampingi anak-anak kita belajar sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan tipe belajarnya. Nah, sehingga dengan demikian ibu-ibu tidak merasa kewalahan ataupun merasa kesulitan ketika mendampingin anak-anaknya, buah hatinya, putra-putrinya di rumah, ya. Insya Allah tadi ada 3 tipe tadi, tipe visual, tipe auditori,
dan tipe kinestetik. Selamat mencoba, selamat memperhatikan anak-anak Anda termasuk tipe apa. Anak-anak masuk tipe apa, setelah itu ya berikan yang terbaik anak-anak Anda sesuai dengan tipenya dan anak-anak Anda dan berdasarkan gaya belajarnya. Insya Allah para bunda semua, para orang tua semua akan bisa menciptakan generasi yang luar biasa. Itu saja dari saya, dari kajian parenting kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit yang sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.